Kami sampaikan protokol kesehatan ibadah gereja Bethany Blora. Kenakanlah masker sejak saat Anda berangkat dari rumah dan selama ibadah pun masker atau face shield tetap digunakan. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan minimal 20 detik. Masuk melalui pintu utama gereja dengan lebih dahulu memasuki ruangan sterilisasi, beri salam dan tidak berjabat tangan. Pengecekan suhu tubuh maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Jika ada jemaat yang suhu tubuhnya di atas batas yang telah ditentukan, akan ditempatkan di ruang tersendiri untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Usher akan menyemprotkan hand sanitizer ke tangan Anda. Selanjutnya, lakukanlah pendaftaran ulang di meja yang telah disediakan. Petugas akan membagikan perjamuan kudus dalam satu paket sekaligus yang berisi roti dan anggur. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan. Duduklah di tempat yang telah disediakan dan tidak diperkenankan memindah posisi kursi. Ikutilah ibadah dengan baik dan nikmatilah hadiratnya. Nah, itu jemaat informasi yang bisa kita bagikan untuk Anda supaya bisa ikut ibadah kembali di bulan Agustus. Oke, ketemu sama kita ya besok ya. God bless you. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari pertama gereja kita Bethany Blora kembali new normal dan kita kebaktian bersama-sama. Ada yang di sini tapi juga masih ada yang di rumah. Saudara, saya percaya dimanapun kita berada, hari ini kita menyadari bahwa ternyata bisa ibadah, datang ibadah itu sebuah anugerah. Betul saudara ya?
hari ini bisa datang ibadah itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang menginginkan Tuhan lebih dari apapun, sebab hadiratnya, jamahannya itu tersedia buat setiap kita. Amin. Mari kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih sebab Engkau baik buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan buat Tuhan saja. Tuhan Yesus yang layak untuk terima penyembahan dan pujian umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Haleluya.
siapkan hati kita buat kita terima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari apapun jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Puaskan setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau, rindukan Engkau Tuhan. Kirilah basyakaramu ya Rabba, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh yang segarkan, beri kekuatan, oh yang Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya. Oh yang kasih ya haleluya, haleluya. Kirilah Tuhan, pagi ini, hari ini, hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kirilah basyakiramu, haleluya, haleluya. Kau layak, Engkau layak Tuhan. Kirilah basyakiramu ya Rabba, Rabba. Terima kasih Kiriaramu, oh ya Tuhan. Dimanapun umat-umat-Mu ada, kami tahu hadirat-Mu sedang melawat Tuhan. Ya Rabba syakaramu ya, oh Yesus. Kau yang hapuskan air mata, Kau yang beri kesembuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tahu anugerah yang besar itu tersedia buat setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini dimanapun kami ada, di ruangan kami, di kamar kami, di rumah kami juga yang ada di gedung ini. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tersedia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Yesus, ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita. Tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau. Ku mau sujud menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku datang dan sujud. Ku datang dan sujud di kaki-Mu Yesus. Hadirat-Mu penuh sukacita.
senantiasa datang memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Betapa indahnya kami ada di rumah Tuhan. Betapa indahnya kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, semuanya lenyap karena hadirat-Mu yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bisa beribadah di rumah Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang beribadah di rumah secara online. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan. Dan biarlah hari ini kami boleh belajar di rumah Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Agar kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Sebagai ibadah kami yang sejati. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Roh Kudus Engkau menjamah hati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin kami diberkati, yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, oh Tuhan, yang mengalami keputusasaan, Tuhan lenyapkan semuanya. Karena firman-Mu hidup ajaib dan berkuasa dan memberikan kami iman yang kuat, iman yang teguh. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu, kami menyambut Engkau bicara buat kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, sangat berbahagia kami semua ya, gembala dengan seluruh hamba Tuhan bisa jumpa kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara setelah 5 bulan ya kita tidak berjumpa, hanya ibadah lewat online saja. Tetapi betapa indahnya ketika kita bisa bersekutu, kita bisa muji nyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, luar biasa bersama-sama ya. Ini merupakan satu waktu yang begitu berharga. Tidak selalu waktu itu ada, biar ibadah ini 1 jam. Tapi mari kita berikan kualitas yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Ya, biarlah ibadah kita menjadi satu ibadah yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah ya karena usia, karena mungkin kelemahan tubuh. Ya, saya percaya jikalau kita mau buka hati sungguh-sungguh melakukan ibadah ini dengan benar ya, kita pun akan mengalami, Bapak Ibu Saudara pun akan mengalami jamahan daripada kuasa Tuhan. Mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau, itu tema khotbah hari ini. Apa yang Tuhan mau? Yang pertama, apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah kita memiliki ibadah yang benar. Memiliki ibadah yang benar, Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Kita akan baca firman Tuhan ini. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sesungguhnya kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Kristus. Sebab itu dikatakan ayat ini, mari kita persembahkan tubuh kita ini sebagai sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang keempat,
Kejadian pasal yang keempat ayat ketiga dan ayat yang keempat. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Dikatakan Kain mempersembahkan sebagian. Habil mempersembahkan anak sulung yang nomor 1. Iya, dikatakan. Dan dikatakan dia mempersembahkan lemak-lemaknya. Apa yang disukai oleh Tuhan. Nah, ada dua model orang Kristen. Orang Kristen mengatakan dirinya beribadah, tapi ada dua tipe, Bapak Ibu. Seperti Kain, dia hanya mempersembahkan sebagian. Dia itu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya dia mempersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan kepada Tuhan, iya, mempersembahkan kepada dunia juga, iya. Dia lebih mementingkan akan kesenangan diri sendiri. Dan dikatakan Habil ini, dia mempersembahkan anak sulung yang nomor 1. Menjadi prioritas itu adalah Tuhan, yang terbaik itu adalah Tuhan. Ya, hidup kita ini sepenuhnya, totalitas kita itu adalah milik Tuhan. Ini harus menjadi kesadaran kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tetapi kita hanya melakukan kekristenan ini hanya secara rutinitas saja. Kita merasa nyaman kalau kita sudah ke gereja. Tetapi adakah kita sudah mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya bagi Tuhan? Kita ini dikatakan manusia ini manusia roh. Ya, kita ini manusia roh. Kalau roh kita ini sudah diangkat Tuhan, maka kita disebut apa? Mayat. Iya, jadi tubuh ini cuma sementara. Tubuh ini hanya tempatnya roh saja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan berikan kita ini manusia roh ini diberikan tubuh? Supaya tubuh kita ini bisa memuliakan Tuhan. Supaya tubuh kita ini kita persembahkan, dipakai untuk kehendak Tuhan. Dipakai untuk melayani Tuhan. Dipakai untuk melayani keluarga. Dipakai untuk melayani orang lain. Dipakai untuk berbuat baik. Dipakai untuk bersaksi memberitakan Injil. Dipakai untuk kita ini melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita persembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita tidak selalu hidup Bapak Ibu Saudara karena virus corona sekarang ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa hidup kita ini betul-betul sementara. Kematian itu ada di depan kita Bapak Ibu Saudaraku. Belum tentu besok kita bisa ibadah seperti ini, mungkin besok online lagi, kita nggak tahu. Belum tentu besok kita masih hidup, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang sembunyi saja di rumah, tahu-tahu juga mati Bapak Ibu. Ada orang baru pulang dari klinik kecantikan, kena serangan jantung juga mati. Bapak Ibu Saudara, kini ini semua mengingatkan, tidak hanya pemerintah mengatakan ini new normal, sesuatu yang baru saudaraku, sesuatu yang baru dinormalkan saudaraku. Tapi saudaraku, mari kita menyadari ini merupakan satu keadaan perubahan yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang buat saudaraku, Tuhan izinkan. Saudara, sebab itu mari kita anak-anak Tuhan, Tuhan ingin hari ini mencari orang-orang yang sungguh memiliki sebuah ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Masih adakah di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah goncangan yang besar, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, masih ada umat Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan ibadahnya kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan hidupnya ini, tubuhnya ini untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Saudara, mari kita sadari, hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Mari kita lakukan sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita ini. Lalu dikatakan saudaraku, persembahan yang hidup dan kudus. Dan mari hari-hari ini kita jangan sampai kita ini hidup kita masih kompromi. Iya, masih kompromi. Tapi mari hidup kita ini kita tahu karena kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus, bait Roh Kudus itu sendiri. Hidup kita ini sudah kita persembahkan, ini milik Tuhan. Sebab itu harus dijaga, hidup kita ini harus kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita simpan marah, kecewa, dendam, kebencian, pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif, kata-kata yang masih suka membicarakan kejelekan orang, ada kutuk. Saudaraku, di dalam mulut ini kita masih hidup dalam perselingkuhan. Mari kita mau buang semuanya ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ini waktunya kita harus mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Allah kita kudus, maka kita harus memberikan persembahan hidup kita ini adalah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ada iri hati dengan orang lain. Wah, sekarang zamannya ini kita buka-buka Facebook ya. Lalu banyak orang mulai upload saudaraku. Wah, tentang mungkin bisnis lah, tentang mungkin pergi jalan-jalan lah atau apa ya. Lalu kita menjadi iri pada orang lain. Waduh kok dia enak, waduh kok dia seperti itu. Saudaraku, jangan kita terpengaruh dengan apapun juga. Mari kita ini saudaraku jangan punya rasa iri hati kepada orang lain. Iri hati ini adalah satu hal yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Iri hati harus kita buang dari hidup kita. Ingat ya, karena Kain iri hati kepada Habil dikatakan. Lalu Kain ini membunuh adiknya sendiri. Dia membunuh Habil. Kalau ada orang diberkati, katakan puji Tuhan. Bahkan kita ini jadi orang harus suka berdoa Bapak Ibu. Berdoa untuk siapa saja. Saudaraku, bahkan berdoa untuk musuhnya, berdoa orang yang sudah diberkati. Kalau kita lihat, jangan kita menjadi iri, orang lain diberkati, kita berdoakan Tuhan terus berkati dia supaya dia juga bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita lihat orang yang susah, kita doakan Tuhan berkati dia, hiburkan hatinya. Kalau ada orang mungkin mereka ini rumah tangganya kacau, jangan kita bicarakan dengan orang lain, tapi kita doakan Tuhan berkati, pulihkan keluarganya Tuhan. Mari kita ini memiliki kehidupan ini, ya saudaraku, persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Persembahan juga yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, seperti dikatakan Habil mempersembahkan lemak-lemaknya. Ya, lemak-lemak ini adalah kesukaan Tuhan. Ini persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adakah kita datang kita sebagai orang beribadah, kita rindu kapan ya gereja buka, kapan ya rindu gereja buka ini. Sudah kangen kepengen ibadah di gereja. Apakah kita juga ingin mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Mari kita hidup ini mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga saudaraku, karena kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Saudaraku, untung atau rugi, kita mau tetap taat pada Tuhan. Jangan bilang kalau untungnya taat, kalau rugi masa harus taat, masa harus rugi. Untung atau rugi kita mau taat kepada Tuhan. Amin.
karena kita taat kepada Tuhan, bukan supaya kita diberkati. Kita mau taat pada Tuhan karena kita cinta Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan karena Tuhan sudah mati buat kita. Kita mau taat pada Tuhan karena kita punya pengharapan kerajaan sorga. Kalau kita mati hari ini pun kita tutup mata di dunia, melek mata di surga. Jangan takut kita mati karena apa? Kalau kita mati kita ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, lain dengan orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan, takut mati karena mati masuk neraka. Tapi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Kita mati pun kita langsung kita masuk surga. Amin, amin. Karena kita ini sudah punya jaminan. Sebab itu kita mau mengasihi Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Melayani suami yang menjengkelkan, melayani istri yang suka bawel, saudaraku. Lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Lakukan dengan segenap hati. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang menzalimimu. Saudaraku, dikatakan, untuk siapa? Kita lakukan itu karena kita kasih pada Tuhan. Karena kita cinta kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita ini melakukan semuanya ini, karena kita mengasihi Tuhan, saudaraku, ini menjadi satu persembahan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita mau kita jalin hubungan kita terus dengan Tuhan, karena kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua jangan takut dan jangan menyerah. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hari-hari ini iblis sedang menyebar virus corona seluruh dunia. Begitu banyak orang menjadi takut, stres, ada yang banyak orang yang gila, rumah sakit jiwa penuh, saudara. Karena apa? Orang takut mati, takut bangkrut. Ya, takut tidak punya harapan tentang hari depan. Ini yang iblis mau adalah kita menjadi takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Kita harus tetap kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadilah kuat dan jangan menyerah. Mari kita baca ayatnya. Efesus 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, ada dua model orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1. Dikatakan demikian. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar dari hal ini Saudaraku. Kenapa Saul menjadi lemah kian lama kian lemah? Daud makin hari makin kuat. Saudara, mari kita melihat kenapa Saul ini begitu Saudaraku. Bukankah Saul ini dipilih oleh Tuhan? Iya, tapi Saul ini tipe orang Kristen yang dia ini tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Dia lebih suka menyenangkan hati orang daripada dia ini menyenangkan hati Tuhan. Dia orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saul lebih mempertahankan lembu-lembu yang tambun ketika dia
menumpas Amalek, dikatakan Tuhan berkata, tumpas semuanya. Sampai kepada lembu ternaknya, barang-barangnya, semua tumpas semua. Tapi Saul tidak. Saul selamatkan, ya ambil lembu-lembu yang tambun, barang-barang yang indah. Dikatakan kan itu untuk korban persembahan buat Tuhan. Apakah Tuhan perlu persembahan yang seperti itu? Yang harusnya ditumpas. Tapi Saul selamatkan. Lembu-lembu tambun ini bicara tentang ego. Lembu tambun bicara tentang kesombongan. Bicara tentang kenyamanan. Bicara saudaraku tentang bagaimana dia hanya mencari perkenan manusia. Sebab dia berkata ketika dia ditegur oleh Samuel, kan karena ini permintaan orang-orang itu. Jadi aku juga ikuti permintaan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dengar kata orang kalau itu melanggar perintah Tuhan. Kalau itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita dengar nasihat orang lain. Jangan kita cari perkenan orang lain hanya untuk ditampilkan. Dia ini orang yang suka penampilan orang supaya diterima orang, dihormati orang. Tapi dia sebaliknya dia menyakiti hati Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, aku menolak Saul dan aku memilih Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen hari-hari ini. Ayo kita mau fokuskan betul-betul hidup kita ini kepada Tuhan. Dan kita belajar kenapa Daud makin hari dia semakin kuat, Bapak Ibu saudaraku. Daud ini adalah sebuah pribadi di mana dia ini orang yang bagaimana dia ini suka menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan selalu hanya untuk mencari perkenan Tuhan. Daud ini hatinya begitu percaya penuh kepada Tuhan. Orangnya nerimo. Jadi mau diperlakukan tidak baik, dia mau dihujat, dia mau diolok, dia mau dibunuh, dikejar-kejar Saul, dikata-katai. Saudaraku, apa yang Daud lakukan? Dia tidak pusingkan itu, Bapak Ibu saudaraku. Bahkan ketika dia dikutuki pun, dia berkata, ya biar kalau memang itu kehendak Tuhan. Biar Tuhan juga balaskan orang lain mengutuk saya, biar Tuhan memberikan belas kasihan kepada saya. Nah, dia adalah seorang yang betul-betul hatinya orang Jawa bilang semeleh, nerimo. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang mungkin saudaraku, kita dengar apa kata orang sedikit saja, wah kita naik darah kita nggak bisa tidur, kita kepengen balas, orang Jawa bilang ngelabrak Bapak Ibu saudara ya. Nah orang seperti ini saudaraku hatinya ini mudah digoncang saudaraku, hari-hari yang seperti ini. Tapi marilah hati kita mau tetap percaya Bapak Ibu. Daud juga mengalami begitu banyak goncangan, cobaan. Saudaraku dikejar-kejar musuh. Anaknya juga kudeta kepadanya. Oh dia mengalami begitu banyak kesukaran, kesulitan, peperangan saudaraku. Tetapi dia tetap kuat. Makin hari makin kuat. Mari Bapak Ibu, hari ini hari-hari peperangan. Hari-hari ini hari-hari yang sukar Bapak Ibu. Mari kita ini fokuskan hati kita ini, jaga hidup kita ini untuk Tuhan saja. Mari kita mau tetap percaya apapun yang terjadi. Tuhan itu pegang kendali atas semuanya. Firman Tuhan berkata tidak akan dibiarkan orang benar berkekurangan. Tidak akan dibiarkan orang benar meminta-minta. Saudaraku, orang benar akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang benar bisa mengalami cobaan, ujian, tantangan, Tuhan izinkan. Tetapi selalu berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita jangan takut, kita jangan khawatir. Cobaan ujian datang hanya untuk sebuah tujuan baik. Tuhan membuat kita makin bertumbuh, makin melekat pada Tuhan. Iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, di tengah kesukaran apapun.
Di tengah kesulitan saudara, ayo bangun hidup kita. Bersyukur seperti Daud. Dia selalu bermazmur, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah kekuatannya. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sampai dia perintahkan dirinya sendiri, jiwanya sendiri, ayo jangan tertekan, ayo jangan putus asa, bersukacitalah. Nah, ini harus kita perintahkan Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Sukacita Tuhan itu perlindunganku. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Sukacita Tuhan itu adalah daya tahan kita untuk melawan setiap tantangan, ujian, cobaan. Agar saudara dan saya hidup berkemenangan. Saya percaya seperti Daud punya pengalaman masa lalu, itu menjadi kekuatan. Saudara dan saya punya pengalaman dengan Tuhan, itu pun menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin, amin. Jadi mari dalam ibadah ini, ya apa yang Tuhan mau? Yang pertama, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi ibadah kita yang sejati. Yang kedua, jadilah kuat dan jangan pernah menyerah. Sebab kemenangan itu sudah pasti menjadi jaminan buat setiap kita. Amin, amin. Mari kita bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Saya undang para pelayan, song leader, singer. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Saudara bersaat teduh. Kalau ada hal-hal yang mungkin kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, datanglah merendahkan diri dan kita minta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki akan perjamuan kudus ini, kita mau datang kepada Tuhan, bereskan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kau melihat setiap kami, kegagalan kami, kesalahan kami, dosa kami, pelanggaran kami. Ampunilah kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus urapilah kami dan tolonglah kami. Agar kami boleh hidup dan hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau Engkau mendapati kami lemah, putus asa, hilang pengharapan, Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mencucurkan air mata, seperti tidak ada pengharapan. Tapi kami percaya Engkau berkata, jadilah kuat dan jangan menyerah. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kau tidak pernah biarkan kami. Kau melatih kami menjadi pribadi yang kuat Tuhan. Agar kami boleh, hidup kami boleh mengalami kemenangan. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa Bapa kami. Bisa ditampilkan. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bisa ditampilkan di multi ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara sudah siapkan roti dan anggur.
Kami bersyukur untuk korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah menyerahkan diri-Mu sendiri bagi kami, menanggung semua dosa kami, menanggung semua kutuk, menanggung penyakit, menanggung semua kegagalan kami. Dan semuanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang diremukkan, dihancurkan karena kami. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tergantung di kayu salib karena kami. Kami memperingati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mau manunggal bersama dengan tubuh-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Mari kita hormati Dia. Hormati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Darah-Mu dicurahkan, darah anak domba yang tersembelih karena kami. Karena kejahatan kami. Karena pemberontakan kami. Upah dosa yang adalah maut Kau tanggung di atas kayu salib. Kau bayar dengan darah-Mu. Kau bayar dengan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang menebus kami menjadi baru. Darah-Mu yang membebaskan kami. Darah-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih untuk korban-Mu. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Bersyukur, percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin Kau diberkati. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau baik. Berikan penyembahan yang terbaik. Sembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik Tuhan.
terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang manis, yang indah dengan Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami mau berdoa, kami mau bersyafat Tuhan, baik untuk kota, untuk bangsa kami yang saat ini sedang dilanda pandemi ini. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Engkau tetap terus pegang kendali bangsa kami ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Rencana-Mu yang baik pasti digenapi atas bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan, Bapak Presiden dengan seluruh kabinetnya. Tuhan, dengan seluruh aparat-aparat yang terkait di dalamnya, Bapak Bupati di Kota Blora, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pimpin mereka Tuhan, berikan hikmat bijaksana memimpin bangsa kami, supaya anugerah Tuhan terus mengalir atas kehidupannya. Berkati ekonomi di bangsa kami, supaya tidak terjadi krisis berkepanjangan, tetapi Engkau dapat pulihkan Tuhan ekonomi di bangsa kami ini. Tuhan, berkati seluruh bangsa kami, biar menjadi orang yang takut akan Engkau. Keselamatan boleh datang atas bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, Tuhan, kami ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Tangan yang kuat memegang kami, tidak pernah melepaskan kami, karena kami milik Tuhan sepenuhnya. Kami warga kerajaan surga, kami hidup dipelihara dari surga. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan, karena kami percaya segala yang baik senantiasa Kau karuniakan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan kita pada Tuhan. Anak-anak-Mu mengangkat tangan kepadamu, membawa keluarganya, membawa pekerjaannya, membawa seluruh kehidupannya, membawa seluruh pergumulannya. Kami ingin serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ambil alih sepenuhnya. Dan kami tahu bahwa mujizat pasti terjadi. Perkara-perkara ajaib pasti terjadi. Kesembuhan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi Tuhan. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, tidak kekurangan satu apapun yang baik. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang melindungi Engkau, Tuhan yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya, persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati. Mari berkata amin. Silakan saudara duduk terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita percaya ya, apapun yang Bapak Ibu persembahkan itu, Bapak Ibu persembahkan buat Tuhan. Tuhan yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Ya, saya percaya ketika ada hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik, ya, Tuhan pun yang akan memberikan juga, melimpahkan berkat-berkat yang terbaik buat setiap kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama kita akan dengarkan dulu dari multimedia, pengumuman dari multimedia. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani, edisi hari Minggu 2 Agustus 2020. Berikut kegiatan Gereja Betani Blora yang kami sampaikan dalam sepekan. Alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya New Normal Gereja Betani Blora yang akan disiarkan live streaming lewat Facebook Geraha Betani Blora dan Radio Glory FM 106.7 MHz setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah di Geraha Betani Blora, dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke admin gereja di 021 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti selalu ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat streaming setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779
atas nama GBI Bethany Blora. Demikianlah informasi Warta Bethany dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Ada tambahan pengumuman. Yang pertama nanti asyar, para asyar dan multimedia tolong jangan pulang dulu, mari, dan para pemusik kita akan berunding buat nanti sore. Kemudian pendaftaran ibadah, Bapak Ibu, pendaftaran ibadah itu berlaku setiap hari Minggu untuk per minggu. Jadi kalau untuk minggu depan saudara mau ikut ibadah lagi, saudara harus akan daftar lagi. Mohon dimaklumi yang sebesar-besarnya karena ini memang untuk protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama-sama untuk keselamatan kita sama-sama. Kemudian saudara, cara yang ketiga adalah cara persembahan, yaitu kalau cara persembahan sekarang kita akan tidak akan mengedarkan kantong persembahan, tetapi disediakan kotak di pintu keluar. Jadi saudara ketika masuk saudara diberi amplop, saudara bisa mengembalikan nanti di pintu keluar langsung untuk kita mengurangi tidak terlalu terjadi kontak gitu, saudara, satu dengan yang lain, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu nanti jemaat yang keluar kami mohon untuk yang bagian belakang mungkin bisa keluar terlebih dahulu, yang bagian depan mohon agak sabar dulu supaya nanti waktu keluar juga tidak terlalu dempet-dempetan gitu satu dengan yang lain, dan dimohon katanya mungkin jangan kongko-kongko gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di tempat kerjaan ya sama juga sih, kita ditungguin orang juga senang juga. Daripada tempat pekerjaannya sepi malah repot ya saudara ya. Baik, demikian, tapi saya berharap kita akan dapat kembali ketemu minggu depan dan saudara bisa kembali mendaftarkan diri saudara melalui FA saudara masing-masing. Begitu pengumumannya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat terus, berkarya terus buat Tuhan Yesus. Amin.